Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nur Karim. NIM saya yaitu 2892050092. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kali ini saya akan membahas mata kuliah tentang etika bisnis yang diampu oleh Roma Iskandar SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penerapan etika bisnis dalam era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dengan nikmatnya tersebut saya dapat menyelesaikan tugas ini yang membahas tentang penerapan etika bisnis dalam era revolusi 4.0 sekarang. Kemudian dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan petunjuk dari berbagai pihak sehingga tugas ini dapat diselesaikan. Mudah-mudahan tugas ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh para pembaca tugas ini. Saya menyadari bahwa penulisan tugas ini masih banyak kekurangan, untuk itu masih memerlukan saran dan kritik yang bersifat membangun dari teman-teman pembaca demi kesempurnaan tugas yang berikutnya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Roma Iskandar SEMM selaku dosen pengampu yang telah memberikan pembelajaran kepada saya dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas ini sehingga tersusunlah tugas ini dari awal hingga akhir. Etika dan bisnis secara sederhana mengandung dua yang kontradiksi. Etis diartikan sebagai the sense of moral, sedangkan moral adalah standar dari sebuah perilaku. Standar perilaku seringkali diturunkan dari agama dan kebajikan sosial, social virtue. Perilaku seseorang atau korporasi dianggap etis jika memenuhi standar kebajikan yang sifatnya normatif. Sementara bisnis diartikan sebagai perilaku yang motif utamanya adalah keuntungan. Pelaku bisnis baik produsen, pedagang, penyedia jasa, dan penyedia kredit digerakkan oleh motif keuangan. Pembicaraan yang mengait etika dengan era industri 4.0 hanya di kemungkinan saat dampak dari kemampuan manusia dalam bidang ekonomi meningkat pesat. Sejarah mencatat lompatan produksi terjadi pada 3 kali tahapan revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sepanjang sejarah manusia dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama atau Industrial Revolution 4.0 dimulai saat James Watt menemukan mesin uap pada abad ke-18 di Inggris. Revolusi industri generasi kedua atau Industrial Revolution 4.0 ditandatangani dengan ditemukannya pembangkit listrik serta motor pembakaran combustion chamber. Penemuan ini mendorong kemunculan kendaraan bermotor, telepon, pesawat terbang, dan lainnya secara signifikan mengubah wajah dunia serta membentuk aktivitas kehidupan manusia yang lebih modern. Pada era inilah model manajemen produksi yang mulai diterapkan yang memicu produktivitas luar biasa. Revolusi industri generasi ketiga atau Industrial Revolution 3.0 dimulai tahun 1969 ditandai dengan kemunculan era teknologi digital atau internet. Informasi menjadi hal yang vital pada era inilah serta menentukan berbagai perubahan di dunia. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat. Seperti yang dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dengan era industri 4.0? Revolusi industri 4.0 bukan lagi akan mulai tengah berlangsung secara deras dalam kehidupan kita sehari-hari. Internet of Done of Everything benar-benar nyata. Dunia bukan lagi global dan flat. Dunia selayaknya satu halaman kertas. Seluruh informasi berada dalam sebuah laman internet. Siapapun bisa mengakses. Jarak dunia semakin pendek dengan biaya yang cenderung turun. Kecepatan proses produksi seiring dengan adanya aplikasi desain dan printer out 3D. Meningkat kualitas dan kuantitas luar biasa, sementara itu
Pasar berubah sangat cepat sejak proses belajar sesama manusia lewat jejaring media yang sangat gencar. Generasi milenial bukan hanya menjadi kekuatan baru dalam produksi, tapi juga menjadi penentu permintaan pasar. Sekali lagi, dunia sudah nyata-nyata berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, era baru ini akan semakin intensif dan ekstensif masuk dalam kehidupan kita. Lalu mengapa perbincangan soal etika dihadirkan? Di tempat di mana istilah industri 4.0 dicetuskan di Jerman, SCAP, tahun 2017, dan koleganya yang awalnya diminta oleh pemerintah Jerman untuk menerapkan Internet for Done of Everything, Big Data, Cloud, Artificial Intelligence, Robotic, Nanotechnology, dan penggunaan 3D dalam desain untuk peningkatan industrialisasi Jerman. Menyadari dampak besar aplikasi teknologi ini dalam perkembangan industri dunia, maka topik revolusi industri 4.0 dibawa dalam World Economic Forum tahun 2016. Adanya revolusi industri 4.0 sudah membentuk ekosistem baru bagi dunia. Sejak tahun 2000-an, suara-suara yang mempertanyakan pentingnya keseimbangan sosial di antara kaya dan miskin, utara dan selatan, serta negara maju berkembang dan miskin bahkan sudah menjadi gerakan dunia. Puncaknya tahun 2015 saat MDGs diganti dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Semangat SDGs syarat dengan pesan etis, yakni tercapainya pembangunan yang berkelanjutan lewat keseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologi. Dalam istilah Jeffrey Sachs, the idea of sustainable development is that very of nation and local community should aim for a triple bottom line: economy, prosperity, social justice, and environmental sustainability. Pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi melahirkan kerusakan alam dan kepentingan sosial kelak justru tidak menjamin kelangsungan pembangunan itu sendiri. Dalam praktek bisnis ada beberapa poin dari aspek industri 4.0 yang memerlukan kehadiran perspektif etis demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Satu yaitu data dan ketimpangan sosial internet dan segala hal yang ada di dalamnya telah menghubungkan seluruh wilayah dunia secara nyata, memudahkan dan membuat kehidupan sangat efisien. Hampir seluruh aktivitas manusia terhubung satu dengan yang lainnya, dimanapun dan untuk keperluan apapun, internet menjadi bagian kehidupan manusia sehari-hari. Media seperti Google telah memandu dan masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Facebook, Instagram, dan YouTube sudah menjadi kebutuhan generasi yang melebihi kebutuhan makan dan minum. Di balik semua aktivitas net ini sebenarnya disadari atau tidak terjadi proses bisnis yang luar biasa besar. Sistem cloud dan big data terbentuk lewat konektivitas manusia satu dengan yang lainnya yang difasilitasi mesin pencari dan media sosial. Dengan data yang demikian besar tentang apa saja termasuk juga menyangkut perilaku manusia, berbagai bisnis dapat diciptakan. Mengutip Business Insider Jumat 25 April 2014, situs Worldpage menampilkan visualisasi data, kelontaran, keuntungan, dan pendapatan perusahaan teknologi dunia dalam 1 detik. Tercatat Apple mencetak laba US dollar 1.997 US dollar. Google yaitu 658 US dollar dan Facebook meraup laba yaitu 81 US dollar. Sedangkan untuk pendapatan yang diraih dalam 1 detik, situs ini mencatat Apple meraih 8.129 US dollar, Google yaitu 2.846 US dollar, Facebook 374 US dollar, Twitter 32 US dollar, Microsoft yaitu 3.703 US dollar, LinkedIn yaitu 73 US dollar, Amazon yaitu 3.541 US dollar, eBay 763 US dollar, Yahoo yaitu 223 US dollar, HP HP
yaitu 5.341 US dollar. Sony yaitu 3.166 US dollar dan Samsung yaitu 10.225 US dollar. Di Cina, Ma Huateng, pemilik WeChat, telah menjadi orang terkaya baru menyalip Jack Ma, pemilik Alibaba, lewat bisnis data yang tepat. Pertanyaan etisnya saat ini adalah, siapa sesungguhnya pemilik data tersebut? Bukankah setiap hari data tersebut merupakan hasil kerja semua pihak dengan biaya yang juga dikeluarkan sendiri-sendiri? Lalu mengapa ada pihak yang paling diuntungkan? Menjawab hal ini, tanggal 25 Juli 2018, berbagai elemen mulai mengadakan gerakan kesetaraan sosial dengan data. Kegiatan yang inisial Harap Dabatot Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Gresik mencanangkan semangat kedaulatan data dalam manifesto berikut. 1. Kepemilikan data tetap dan sepenuhnya berada pada tangan penghasil data. Tidak ada monopoli data di antara sekelompok manusia, korporasi maupun institusi lainnya. Yang kedua yaitu adanya pengakuan atas hak kepemilikan bagi siapapun yang turut andil dalam proses penciptaan dan pengumpulan data. 3. Meminta kepada pemerintah eksekutif dan dewan legislatif untuk mengeluarkan perundang-perundangan dan peraturan yang mendukung dan memastikan semangat manifesto agar gerakan ini terwujud. Yang keempat yaitu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung dan mendukung gerakan ini demi kesetaraan dan keadilan bagi seluruh pihak. Yang kedua yaitu robotik, artificial intelligence, dan pengangguran. Disrupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer dan digemari banyak pihak bersamaan dengan kehadiran era industri 4.0. Dalam bahasa Inggris, disrupsi diartikan sebagai mengganggu, mengacau, lalu kata ini diserap dalam bahasa Indonesia dan diartikan sebagai makna positif untuk perubahan yang luar biasa. Padahal sejatinya memang sejak revolusi industri 4.0 bergulir, ada dua pihak yang merasa sangat terganggu. Pertama yaitu para pebisnis raksasa retail dan transportasi. Yang kedua para pekerja rutin, buruh atau pekerja dengan resiko tinggi yang pekerjaannya dapat dikerjakan robot atau peralatan yang dikendalikan oleh artificial intelligence. Menanggapi disrupsi pada raksasa retail mengenai ketakutan akan menanggapi disrupsi pada raksasa retail mengenai ketakutan akan datangnya gelombang pengangguran oleh skema penjualan online, seperti disrupsi perusahaan taksi atau oleh skema sharing seperti Uber, Grab, and Gojek. Era industri 4.0 telah melahirkan optimisme, pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan, perkembangan selera pasar yang mendorong gairah pasar dan inovasi produksi, sehingga kesejahteraan manusia diharapkan meningkat. Teknologi pada era revolusi industri 1.0, 2.0, dan 3.0 masih bersifat bebas nilai etis. Kini pilihan terhadap teknologi seperti blockchain sudah merupakan pilihan etis. Jika dulu etis dipandang sebagai pilihan, kini etis telah menjadi bagian dari teknologi. Juga sebaliknya, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kebaikan sesama mendapatkan peluang hadir secara imperatif lewat teknologi blockchain. Namun tanpa niat baik dan usaha kolektif, masa depan indah yang diimpikan bersama tidak serta-merta hadir. The most important human endeavor is the striving for morality in our action. Our inner balance and effort are very instant depend on it. Only morality in our action can give you the dignity to life. Albert Einstein tahun 1879 sampai 1955. Fisikis and Nobel laureate, bahwa usaha manusia yang paling penting adalah perjuangan untuk moralitas dalam tindakan kita, keseimbangan batin kita, dan bahkan keberadaan kita bergantung padanya. Hanya moralitas dalam tindakan kita yang mendapat memberikan keindahan dan martabat untuk hidup.
abad estis tahun 1879 sampai 1955. Fisikawan dan penerapan hadiah Nobel. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi ini terlalu terburu-buru maupun kecepatan dalam menjelaskannya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah maupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.